Dalam suara seluruh aula, mungkin ada angin yang membuat generasi helm mengambil kesempatan untuk membentuk klan Bazu. Tetapi Zuo Chunkyu tidak peduli. Tetapi mengangkat kepalanya dengan bangga. Dan dia menginginkan efek ini. Memenangkan sedikit uang dari Feng Tang benar-benar tidak bisa dianggapnya. Mungkin hal terpenting untuk memanfaatkan kesempatan untuk menyerang dunia utara. Ketika perbedaan antara langit dan bumi dirasakan, Qin Yichen tenggelam dalam keterkejutan. Ini benar-benar spesies spiritual kelas atas elemen api. Bahkan beratnya tidak buruk. Hong Lian, kamu hebat. Semua orang mengagumi Zuo Chunkyu, tapi Qin Yichen mengagumi Hong Lian. Terus terang, Qin Yichen tidak pernah berpikir bahwa Hong Lian dapat memiliki cara yang menentang surga. Bahkan setelah bertarung dengannya setiap saat, Qin Yichen berpikir itu mungkin juga tidak memiliki roh artefak ini. Akibatnya, hari ini, kesannya tentang Hong Lian dapat digambarkan sebagai langit dan bumi terbalik. Ada Hong Lian, dan ada Hui Hui kecil yang kentut. Bermain dengan linger dengan jujur. Hong Lian juga bangga pada dirinya sendiri. HMPH, percaya sekarang. Hal kecil ini juga pantas bagi senior ini untuk membohongimu. Saat percakapan berubah, Hong Lian sedikit khawatir. Saya pikir Anda masih perlu mempertimbangkan apakah Anda bisa kalah dari orang tua berantakan ini dulu. Sudut mulut Qin Yichen berkedut, melirik teman Anda. Berpikir bahwa setiap orang memiliki wajah dan wajah di medan perang. Mereka harus dibawa keluar. Saat ini, dua kristal peri lainnya yang dipilih oleh Zuo Chunkyu telah dipotong. Dan tanpa kecuali, semuanya mempesona. Wow, berapa jumlah roh ini? Nya, itu tidak dihitung sama sekali dengan pengetahuan kita. Sementara banyak tamu berseru, satu-satunya hal yang jelas adalah kali ini di dunia Korea Utara akan kalah. Yang lain tidak mengerti. Feng Tang memandangi tiga kelompok tatapan menyilaukan. Wajahnya sangat jelek. Bajingan tua ini, benar-benar gelisah. Keluaran kali ini bukan hanya wajahnya, tapi juga oleh Zuo Chunkyu. Melihat Zuo Chunkyu lagi, dia bangga dan sombong, dan menikmati kekaguman dari sekitarnya. Tetapi melambaikan tangannya berpura-pura tenang, seolah semua ini adalah masalah sepele baginya. Segera, dia melihat ke arah utara, dan bercanda. Bagaimana, Feng Tang? Tahu seberapa besar jarak antara kamu dan orang tua itu? Omong kosong, jika Anda setuju untuk bertaruh, Anda harus menerima kekalahan. Ini, Feng Tang mengertakkan gigi. Tetapi orang Korea Utara dipenuhi dengan kemarahan. Feng tua, mengapa kamu tidak takut padanya? Saudara-saudara masih mendapatkan uang ini. Yaitu, Senior Zuo. Hari ini, akun ini, saya pelajari dari prajurit utara, dan dia harus membayarnya di masa depan. Zuo Chunkyu tidak perlu berbicara, dan orang-orang di dunia semua bersama-sama. Siapa yang tidak bisa mengatakan adegan itu? Tetapi tidak ada yang bisa menang kembali dari Tuan Zuo. Jangan mengembalikannya lagi. Saya ingat dengan benar. Saya khawatir Anda semua mengatakan itu 100.000 tahun yang lalu, bukan? Cepat dan hemat uangmu. Kurangi rasa malu di sini. Di antara kedua pihak, mereka melihat manajer kota bergegas turun, dan melihat dua orang yang datang perlahan. Dengan tergesa-gesa, saya telah melihat Tuan Muda Fei Hong, dan saya telah melihat Nona Muda Kaor. 1000 Fei Hong mengerutkan kening. Cepat, ada apa dengan Tuan Zhang? Gubernur menepuk pahanya. Tuan Muda tidak tahu. Zuo Chunkyu dari klan dan Feng Tang dari dunia utara bertemu mereka. Pada titik ini, 1000 Fei Hong corak sedikit berubah. Seolah-olah dia mengenal Zuo Chunkyu. Hal utama yang dia khawatirkan adalah memutar kepalanya dan melihatnya. Dia ditebak olehnya. Mendengar ini, 1000 Kaor segera menggigit gigi cangkangnya. Zuo Chunkyu mengandalkan usia untuk menunjukkan usia lagi. Ayo gunakan rumah kristal kita sebagai sapi perah. Tanda seru. Ketika sapi perah baik-baik saja, kunci Qin Yichen juga ada di dalamnya. Jadi 1000 Sun tidak mau memikirkannya. Jadi dia ingin lari ke lantai 3. Tetapi diseret oleh 3 Fei Hong. Suner, apa yang kamu lakukan? Lupa bagaimana menjelaskan kakek. 1000 Sun Qi cemas. Tapi saya masih belum tahu performa Zuo Chunkyu. Ini menunjukkan bahwa itu adalah intimidasi. 1000 Fei Hong menghela nafas. Bahkan jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia bisa menebaknya. Lalu menoleh dan melihat ke arah sutradara. Zhang tua, berapa banyak yang telah kamu kalahkan dalam pertempuran ini? Tuan Zhang menggosok dahinya. Tuan muda, apakah Anda masih perlu bertanya? Bagaimana Zuo Chunkyu membiarkan mereka kehilangan lebih sedikit dalam hal hubungan antara klan dan perang Korea Utara? 1000 Fei Hong mengertakkan gigi. Naik dan lihat. Karena itu, dia berbalik untuk memperingatkan 1000 Kaoru. Kaoru, aku tahu kamu sedang terburu-buru. Tapi tetap saja, ada aturannya. Tidak ada yang boleh jahat. Berhenti. Nada 1000 Fei Hong mereda. Dan Anda memikirkannya. Jika Anda bergegas sekarang untuk membuat izin untuk Qin Yichen, apakah tidak apa-apa? Saya khawatir Zuo Chunkyu akan segera memahami ini dan membuat dunia Korea Utara semakin malu. Mampu memperlakukan hubungan Qin Yichen dengan sangat tulus, 1000 Sun secara alami tidak bodoh. Tentu saja,
Dia mengerti apa yang dimaksud dengan 1000 Fei Hong. Tetapi karena ini, dia cemas dan marah, dan hanya bisa bergegas ke lantai 3. Saat dia berjalan, 1000 Kaoru bahkan kesal. Itu benar-benar tidak mungkin. Temukan saja seorang kakek. Zuo Chunqiu benar-benar mengira dia tidak bermoral di dunia selatan kita? 1000 Fei Hong menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Apakah Anda takut tidak membiarkan orang lain merasa memihak utara? Pada saat yang sama, Qin Yichen memiliki pandangan yang cerah dan mencibir di dalam hatinya. Hong Lian, menurut saya uang ini tidak diperlukan. Bagaimana menurut Anda? Hong Lian kaget, lalu menepis. Aku bilang terserah kamu. Cepatlah jika kamu ingin menjadi pahlawan. Sudut mulut Qin Yichen berkedut, tapi terlalu malas untuk mempedulikannya. Dan kemudian berlarut-larut, Feng Tang memiliki semua uangnya. Ayo, Hong Lian, senior, ajari patua berantakan ini bagaimana menjadi pria hari ini. Kemudian, ketika saya melihat Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, mata bintang itu memerah, seolah marah dan meraung. Akun ini, saya tidak tahan dengan dunia utara. Raungan itu bercampur dengan True Origin, dan kemarahan vulkanik yang lebih besar meletus, menyapu seluruh ruang pameran 3 lantai, membuat semua orang heboh. Bahkan Zuo Chunqiu tersenyum sedikit. Dia adalah Pillmaster pembangkit tenaga listrik teratas. Tetapi Qin Yichen Martial Dao Realm. Tetapi Heaven Realm nanti. Raungan marah ini benar-benar membuat semua orang di ruangan itu tercengang. Omong kosong. Feng Tang menjatuhkan rok kelas atas. Tapi dia masih menatap punggung ramping itu. Semua orang di prajurit utara yang berkumpul untuk mengumpulkan uang juga tercengang. Melihatnya, sekte-sekte dunia juga tercengang. Belum lagi banyak tamu yang hidup di sekitar. Mata masing-masing dan semua orang tumpul. Yang sebenarnya adalah suara Qin Yichen, yang terlalu tak terduga. Bahkan tidak semua orang memperhatikan bahwa 3 tubuh yang menyenangkan di pintu masuk lantai 3 ketakutan. Dan bahkan manajer umum Zhang dan 1000 Fei Hong berhenti. Saya tidak tahu berapa banyak mata tertuju pada tubuh. Tetapi Qin Yichen masih penuh amarah. Menatap mata terkunci pada Zuo Chunqiu. Seolah-olah mata cemas penuh keengganan. Hai, 1000 Fei Hong gelisah di antara tenggorokan. Dan kembali sadar lama kemudian. Ini Qin Yichen, kan? Direktur Zhang juga menarik napas dalam-dalam. Kembali ke Tuan Muda, sepertinya, ya.